Nikah itu perintah Allah, disuruh nikah kawin sama-sama manusia, laki dan perempuan. Jangan laki sama laki. Ini LGBT sekarang menjadi proyek internasional. Maka Inggris kemarin sudah mengibarkan bendera LGBT. Dia mendukung keberadaan cara hidup manusia yang menyukai sesama jenis, laki sama laki. Mal'unun, mal'unun, mal'unun. Dilaknat, dilaknat, dilaknat. Orang yang hidup mengikuti gaya hidup umatnya kaum Nabi Lut. Sekarang banyak negara yang mendukung. Kita nih kalau punya lahan luas di rumah itu, kita pencinta peternak ayam. Belum pernah kita lihat ayam jantan ngejar-ngejar ayam jantan lalu dikawinin. Pernah. Ayam aja kenal kalau ini jantan. Ini LGBT laki sama laki. Yang lebih parah kemarin di Jawa, itu laki ngawinnya sama kambing. Ya Allah, sampai dinamakan itu kambing nama perempuan. Diketahui oleh para tetangga. Udah luar biasa ini gilanya manusia. Karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Paman akhadha bihima salima. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan hadis, salima, selamat. Tapi kalau dia tidak berpegang kepada dua kitab, Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan celaka. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا الله يا رب الناس نجنا من شر الناس بالولي كل الانفاس الحكيم عماد بن عبد الرحمن الغفاص يا المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد لنا بالمراد بالولي كل الرشاد الحميد الله على الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعال يا ربي المصطفى بلغ مكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحق إليه من ماله ما قدمته وما وارثك ما أخذته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوه بالدفوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal akhiratika an ka'annaka tamulu ghadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu di Masjid Jami Tangkuban Perahu dalam rangka beribadah. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Harapan semoga Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di alam akhirat. Kita awali dengan membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan barangkali ada di antara keluarga kita yang sakit, Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus yang menjadi penyebab kita selalu bisa ketemu di sini, Bapak Haji Fauzi Bowo, mudah-mudahan selalu Allah beri kesehatan. Biniati syifa bi barakatil kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa malun warithihi ahabbu ilaihi min malihi maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Tadi sudah kita dengar beberapa hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dibaca oleh Ustadz Haji Bakhtiar. Kata Nabi, ketahuilah olehmu, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mencintai dari harta yang ia miliki melebihi cintanya kepada harta warisan. Kadang dalam kehidupan begitu. Ada anak yang Allah sudah beri kemampuan dalam kehidupan dibanding adik-adiknya dalam satu keluarga, tapi masih juga pengen mendapatkan warisan. Warisan itu berdasarkan redho antar sesama anak. Kalau anak yang paling tua, udah buat lu aja, udah bagi-bagi, gua mah nggak usah, gua udah cukup. Tapi jarang yang seperti itu, masih mau juga kebagian. Maluka ma qaddamta wa malu warithaka ma akharta. Harta yang kita miliki itu adalah harta yang sudah kita berikan di jalan Allah. Itu yang pasti bakal menjadi milik kita. Ada
umatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat maut Israel. Israel ngasih tahu, ya Nabi Allah, ketahuilah di antara umatmu yang masih muda itu namanya si Fulan, umurnya 5 hari lagi, khamsata ayyam, 5 hari lagi dia bakal mati. Dikasih informasi seperti itu oleh malaikat maut, Nabi Sulaiman lewat dari 5 hari sudah nggak jumpa lagi dengan nih anak muda. Wah, mungkin udah bener apa yang dikatakan oleh Israel. Tapi setelah 5 bulan dari informasi yang didapat oleh Israel, katanya umatku si anak muda ini 5 hari lagi bakal mati. Ketemu 5 bulan masih hidup. Kalau begitu Israel bohong apa gimana nih? Ntar bisa dibilang tukang bohong lagi. Sepanjang jabatannya jadi Israel bohong mulu ntar. 5 bulan ketemu masih hidup. Akhirnya Nabi Sulaiman nanya sama nih anak muda, hai anak muda, aku tanya sehubungan dengan aku mendapatkan kabar dari malakul maut, engkau seharusnya kemarin sudah meninggal 5 hari yang lalu. Tapi aku ketemu 3 bulan masih hidup. Perbuatan apa yang kau lakukan sehingga kau masih ada sekarang? Kata anak muda itu, ya Nabi Allah, dalam perjalananku ketemu dengan tukang minta-minta, sa'il. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau kita ketemu tukang minta-minta, andaikan hari itu kita tidak pegang uang, maka berilah ucapan yang baik. Mohon maaf, hari ini aku lagi tidak pegang uang. Insya Allah besok balik lagi. Balik lagi besok, karena dijanjiin. Itu anak muda yang seharusnya sudah meninggal, dalam perjalanannya itu dia memberi sedekah kepada tukang minta-minta sebesar 5 dirham. Ketika diberikan, peminta itu senang dan berdoa, semoga kau panjang umur. Doa fakir miskin, doaul fuqara, doanya fakir miskin itu mustajab, diijabah oleh Allah. Di mana aja dia berdoa. Beda dengan jamaah umroh. Itu ada maqamul ijabah, tempat-tempat di mana kita berdoa dikabul oleh Allah. Hijir Ismail, Rukun Yamani, Rukun Iraqi, Hajarul Aswad, Multazam, Maqam Ibrahim, Sofa, Marwa, Zamzam. Itu tempat-tempat doa diijabah. Maka saya kemarin umroh itu saya berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Dalam doa saya yang kelihatan jamaah Masjid Tangkuban Perahu. Amin, ngapa? Kayaknya nggak pengen nih pergi haji nih. Saya berdoa di tempat itu. Sebab kata Nabi,
Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Jamaah haji, jamaah umroh, tamunya Allah. Insa'alu tu kalau dia minta dikasih, wa in da'au ujibu kalau dia berdoa diijabah. Maka saya berdoa di tempat-tempat yang dimana jika tamunya Allah berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji Cecep kelihatan juga wajahnya di sana. Kayaknya berangkat lagi nih besok nih. Saya berangkat lagi nanti antara Oktober November. Kalau mau ikut boleh. Biaya belum ada, gampang. Nyalengin aja sehari 1 juta. Insya Allah sebulan udah kebayar. Insya selama berada di Madinah, di Nabawi, saya ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ke Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah. Ketika perjalanan hijrah Mekah sampai ke Madinah, baru 2 hari itu Rasulullah mampu membangun hubungan antar pendatang dengan pribumi, Ansor dan Muhajirin. Karena tokoh kafir Quraisy di Madinah ada yang sangat disegani melihat Rasul membangun hubungan antar sesama umat manusia. Baru 2 hari begitu kelihatan kondusif, tidak terjadi gesekan-gesekan. Bahkan pribumi membuka seluruh pintu rumahnya untuk bisa dijadikan tempat istirahat oleh tamu yang datang dari Mekah. Maka tokoh kafir Quraisy di Madinah memberikan sebidang tanah untuk dibangun masjid. Maka jadilah Masjid Quba. Masjid yang pertama di Madinah dibangun oleh Rasulullah. Saya ziarah di situ, sholat 2 rakaat di situ. Kata Nabi, yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan umroh 1 kali. Masya Allah. Saya mampir juga ke Masjid Qiblatain, masjid kedua yang Nabi bangun di Madinah. Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? 1 tahun 8 bulan Nabi ibadah menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ketika sholat zuhur, selesai tasyahud awal, berdiri di rakaat yang ketiga sebelum baca Fatihah, turun wahyu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu saat ini, mulai hari ini ibadah kepadaku tidak lagi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, tapi merubah ke Masjidil Haram. Maka 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Tidak pakai dibatalin, tinggal langsung puter posisi. Ini menjadi ilmu oleh para ulama-ulama dengan hasil ijtihadnya dari historis sejarah terjadinya perpindahan arah kiblat. Jadi kalau kita suka mancing di laut, datang waktu sholat, posisi takbiratul ihram kita menghadap ke arah kiblat. Begitu baca Fatihah, perahunya belok ke timur. Lanjutkan sholat. Begitu juga dalam posisi macet
Nggak ada sarana ibadah untuk turun, tidak mungkin. Hanya bisa sholat menghormati waktu dalam kendaraan, takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Setelah itu jika mobil jalan, ikuti arah jalan mobil, tidak menjadi masalah. Ini pelajaran dari historis pindahnya menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saya mampir, saya berdoa, saya sholat 2 rakaat, saya juga ke Badar, saya juga ke Uhud. Gunung Uhud itu salah satu di antara gunung yang akan menjadi taman sorga. Di antara gunung-gunung yang ada di dunia ini, nanti yang Allah jadikan tanaman di sorga adalah Gunung Uhud. Saksi sejarah perjuangan Nabi yang ada musolanya di Gunung Uhud. Kemarin saya sempat melihat masih ada tanda-tanda peninggalan musola saat dulu terjadi perang Uhud. Walau lagi perang, sholat berjamaah tetap berjalan gantian. Ketika saf terdepan melakukan ruku sujud, saf kedua menjaga. Khawatir ada musuh dari bagian depan. Nanti selesai rakaat yang pertama, saf yang pertama bergantian dengan saf yang kedua. Dia melakukan ruku sujud. Maka di Uhud itu ada musola, tempat dulu di mana Nabi walau dalam suasana peperangan, tapi kewajiban tidak ditinggalkan. Maka itu Gunung Uhud nanti menjadi saksi Allah Ta'ala akan jadikan taman raudhah min riyadil jannah. Saya lanjut. Itu anak muda memberikan 5 dirham kepada tukang minta-minta. Kemudian tukang minta itu mendoakan semoga Allah memberi kamu umur panjang. Maka doanya diijabah. Itu anak muda umurnya ditambah, di setiap 1 dirhamnya itu ditambah 1 tahun. Kalau 5 dirham berarti 5 tahun. Itulah keutamaan bersedekah yang sering kita dengar. Sedekah itu akan memberi kita sehat. Karena kata Nabi, as-shadaqatu tutbi'u sab'ina baban minal bala. Sedekah menolak 70 pintu bala malapetaka. Salah satu di antara bagian bala adalah penyakit. Maka tolaklah penyakit itu dengan sedekah. Obatilah penyakit itu dengan sedekah. Kata Nabi, dau mardokum bis sodako. Obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Ada orang kaya tahun 74, namanya Haji Ali, pengusaha kayu jati. Dia ketua komunitas Jati Jawa Timur. Karena mendapatkan penyakit, diponis dokter rumah sakit Gatot Subroto diabetes yang mengganas yang harus diamputasi. Maka Senin dia harus diamputasi di rumah sakit Gatot Subroto. Hari Sabtunya datang ke Kiai. Kiai mohon izin, mohon doa, besok saya hari Senin mau diamputasi kaki kanan karena
diabetes yang mengganas. Kalau tidak dibuang dia bakal menjalar kemana-mana. Kata kiai, obati dengan sedekah sebelum kau ke rumah sakit. Tahun 74 dia kasih itu kiai 50 juta. Tahun 74 50 juta, sekarang berapa itu? Kiai ini gubah masjid yang tengah perlu direnov, perlu diperbaiki. Panggil arsiteknya, hitung biayanya, saya yang tanggung. Dikasih 50 juta. Begitu hari Senin datang ke rumah sakit, itu dokter sudah siap dengan baju-baju operasi yang warna hijau, meja dengan gunting-gunting sudah siap. Begitu pemeriksaan akhir oleh dokter ahli, dinyatakan diabetesnya sudah dalam keadaan normal. Enggak jadi itu diamputasi. Kekuatan sedekah. Dau mardokum bis sodako. Obati penyakitmu dengan sedekah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang memberi kita sakit, dia juga Allah yang memberi kita sembuh dengan cara yang berbeda-beda. Alhamdulillah. Kemarin saya waktu umroh banyak yang bagi duit. Saya lagi ngaji, menanti waktu masuk. Tahu-tahu ada yang meluk saya dari belakang. Alhamdulillah ketemu di sini. Saya ngepen sama kiai, dengerin di YouTube ceramah kiai. Saya orang ujung pandang kiai. Oh alhamdulillah, terima kasih. Maafin kiai, ini saya bagi duit buat tambah oleh-oleh. $20 dikasih. Alhamdulillah. Saya lagi ada di toko busana di Hotel Bin Daud. Ada lagi yang nyamperin, kiai tunjuk aja yang kiai inginkan, biar saya yang bayar nanti. Saya ambil banyak aja udah, mumpung ada yang nganggur. Orang Jambi pengusaha kelapa sawit. Saya pernah ceramah di daerah situ, dia masih ingat. Alhamdulillah. Doain kiai, anak saya di rumah lagi sakit. Saya kasih hadiah biar anak saya sembuh di haram ini, di tempat yang mulia ini. Saya pulang kemarin, dia telepon, alhamdulillah. Dia pulang juga, anaknya sembuh juga. Maka harta kita itu maluka maqaddamta wa ma akharta lil warisi. Harta kita itu harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang sudah kita berikan di tempat-tempat yang baik. Sementara harta kita nih yang belum kita belanjain berupa perusahaan, berupa tempat-tempat tinggal, itu akan menjadi milik ahli waris. Kalau harta kita yang sudah kita belanjain di jalan Allah, sementara yang masih ada bakal diparoid, bakal dibagi oleh anak-anak kita. Yang laki sekian, yang perempuan sekian. Tapi kalau anak kita sudah kita bekali dengan ilmu, dia musyawarah, mufakat, kita bagi sama aja, gak jadi masalah. Karena berdasarkan saling suka sama suka, redo sama redo. Kalau mau dibagi sama rata silahkan. Kalau mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, laki 2 perempuan 1 silahkan. Tapi kadang kalau tidak dibekali ilmu agama, yang paling tua udah jual mulu. Sementara yang bungsu dikasih pojokan dekat makam kakek. Susah dijual laku dekat makam. Terjadi ada seorang anak menjual makam orang tuanya yang belum 40 hari.
Belum 40 hari itu orang tuanya dikebumikan. Sebelahnya ada bengkel servis mobil Suzuki motor. Butuh lahan untuk pelebaran kamar mandi. Ditawar itu kuburan yang belum 40 hari. Oleh anaknya diiyakan, dipindah itu. Kualat itu anak yang menjual makam orang tuanya. Hidupnya sepanjang hidup susah aja. Dulu terkenal kaya sampai tidur di emperan toko pinggir jalan. Maka jangan sekali-sekali dalam urusan warisan itu kita serakah. Biasa dalam rumah tangga kalau ada yang serakah dalam hal warisan, itu biasanya habis duluan hasil harta warisannya, mati duluan juga dibanding adik-adiknya yang mengalah. Banyak yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzan nikah waj'aluhu bil masajidi wadribu alaihi bid-dufufi. Rawahu Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha. A'linu hadzan nikah, beritahu orang banyak tentang pernikahan anak kita. Undang supaya orang tahu. Kalau melamar itu proses pelamaran disuruh biasa-biasa saja. Tapi kalau pernikahan disuruh buatkan acara. Walau hanya mampu bisyatin, seharga 1 ekor kambing. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah resepsi walau sekedar persiapan cuma 1 ekor kambing. Maka Nabi dulu kalau baru saja menikah, dia undang sahabat-sahabat, bikin pesta makan supaya yang lain tahu, agar tidak terjadi fitnah. Kalau nggak diundang orang, tahu-tahu anak kita naik motor berdua, lama-lama perutnya gendut. Lah, kapan nikahnya ini? Perutnya udah gendut. Curiga orang dengan berbagai macam prasangka-prasangka. Karena itu Nabi menyuruh kita, jika kita menikahkan anak, undang orang banyak sekitar tempat kita tinggal. Waja'aluhu fil masajidi. Nabi perintah kalau nikah itu usahakan tempatnya berada di masjid. Maka sekarang ini banyak masjid besar, lantai dasarnya dipakai resepsi pernikahan. Kayak Sunda Kelapa, kayak Taman Mini, kayak Masjid Kuba Emas Depok, mempersiapkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman sesuai sama perintah Nabi, waj'aluhu bil masajidi, jadikan proses pernikahannya itu di masjid. Wadribu alaihi bid-dufufi, disuruh arak. Apa basit istilahnya arak ya?
arak itu pengantin selepas pernikahan untuk duduk di pelaminan. Bagaimana araknya itu? Wadribu alaihi biddupub, pukul rebana. Pukul alat-alat yang bunyinya itu bisa mengundang orang banyak. Yang mengundang orang jadi ingin tahu ada apa nih? Oh, pesta pernikahan. Maka ada yang pakai drum band. Kalau saya dulu pakai mobil antik. Belum ada mobil antik karena saya ngajar di Cipulir di showroom Suzuki Motor milik keluarga besar Bedu Amang. Saya bilang besok saya mau nikah. Saya pengen pinjem mobil ini nih. Mobil itu enggak dipakai sebetulnya, hanya pajangan di showroom. Kalau enggak boleh saya berhenti ngajar. Dikasih juga, alhamdulillah. Bak terbuka. Waktu malam pernikahan itu yang luar biasa. Diiringi mobil-mobil lain. Persis mobil yang dipakai oleh Pangeran Charles. Jadi saya pakai itu malam pernikahan. Yang menikahkan saya itu Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan Bekasi Utara, ulama pahlawan nasional yang tidak mau dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Waktu itu Presiden Soeharto mengutus wakilnya Pak Tri Sutrisno datang minta keluarga mengizinkan kiai ini dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Di bawah bantal tempat ia tidur udah tulis surat. Jika ayah tidak ada umur, tolong makamkan di depan pondok pesantren Putri. Dia udah kirim wasiat tuh sama anaknya. Kenapa dia nggak mau di Taman Pahlawan? Kan campur sama koruptor juga dikuburin di situ juga. Dianggap pahlawan, padahal banyak dosa-dosanya. Maka Kiai Nur Ali nggak mau. Saya yang menikahkan saya dengan saya punya istri itu beliau. Sebab istri saya itu neneknya adik kakak dengan bapaknya Kiai Nur Ali. Jadi saudara apa tuh namanya? Makanya beliau yang langsung menikahkan saya. Dia pesan saat proses pernikahan. Dia bilang begini, Hamidah, nanti Munawir ini pulangnya malam mulu. Pintu rumah jangan dikunci. Nanti dia kayak bapak katanya. Kerjanya malam, siangnya tidur. Saya belum banyak ceramah, masih ngajar privat waktu itu. Ucapan kiai itu ucapan yang memiliki keramat. Doa beliau menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Jadi wadribu alaihi biddufufi, untuk mengundang orang menjadi tahu, disuruh pukul alat yang mengundang perhatian. Wadribu alaihi biddufuf, pukul rebana, pakai marawis, pakai drum band, dan pakai yang lain-lain. Ini salah satu di antara yang Nabi perintahkan. Jadi semua perilaku hidup kita itu berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, wa alaika bitamassuki wal kitabi was sunnah. Hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nikah itu perintah Allah, disuruh nikah kawin sama-sama manusia, laki dan perempuan. Jangan laki sama laki. Ini LGBT sekarang menjadi proyek internasional. Maka Inggris kemarin sudah mengibarkan bendera LGBT. Dia mendukung keberadaan cara hidup manusia yang menyukai sesama jenis, laki sama laki. Mal'unun, mal'unun, mal'unun. Dilaknat, dilaknat, dilaknat. Orang yang hidup mengikuti gaya hidup umatnya kaum Nabi Lut. Sekarang banyak negara yang mendukung. Kita nih kalau punya lahan luas di rumah itu, kita pencinta peternak ayam. Belum pernah kita lihat ayam jantan ngejar-ngejar ayam jantan lalu dikawinin. Pernah. Ayam aja kenal kalau ini jantan. Ini LGBT laki sama laki. Yang lebih parah kemarin di Jawa, itu laki ngawinnya sama kambing. Ya Allah, sampai dinamakan itu kambing nama perempuan. Diketahui oleh para tetangga. Udah luar biasa ini gilanya manusia. Karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Paman akhadha bihima salima. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan hadis, salima, selamat. Tapi kalau dia tidak berpegang kepada dua kitab, Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan celaka. Seperti saat ini, ya Allah, luar biasa. Ada seorang kiai ditanya, bagaimana pendapat kiai tentang LGBT? Itu kata kiai, masing-masing urusan manusia sama Allah. Ya Allah, itu kiai ngapa jadi begitu ya? Ada kiai yang begitu. Nih, padahal dia seorang pewaris Nabi, menghadapi seperti ini tidak memberikan solusi. Karena dia bisa diwarnai. Imam Shibli saat uzlah menyendiri, lari dari keramaian dunia. Di tengah perjalanan uzlahnya dipanggil. Ada suara, tak ada bentuk manusia. Cuma ada suara aja, Shibli, Shibli. Kata Imam Shibli, dia menoleh ke belakang. Tak ada orang. Siapa yang memanggilku? Mayyad'uni. Enggak ada orang, ada suara. Yang memanggil Imam Shibli pohon mangga. Kata pohon mangga, yarmunani bil ahjar wa armihim bil asmar. Imam Shibli, aku dilempari oleh orang dengan batu, sementara saat ia melempar aku kasih mangga satu-satu. Jadi pohon mangga semakin dikagumi itu jika buahnya banyak. Tapi jika pohon mangga tak ada buahnya, cuma daun kering aja menjadi sampah, mengotori halaman, bakal ditebang. Tidak dikagumi orang. Begitu seseorang yang tidak istiqomah, ketika angin datang ke barat,
dia condong. Ketika angin datang ke timur, dia condong. Ketika angin ke utara, dia ke utara. Nggak punya pendirian, nggak istiqomah. Maka orang yang seperti itu, kemuliaannya Allah Ta'ala hilangkan satu demi satu. Jika ia bicara di tengah orang banyak, tidak akan didengar. Udah nggak usah ngomong lama-lama, gue udah tahu kartu lu. Kata gitu. Karena tidak istiqomah. Seorang yang tidak istiqomah akan Allah Ta'ala cabut kemuliaannya satu demi satu. Kalau dia bicara tidak akan didengar oleh orang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Rawahu Ibnu Asakir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah untuk dunia itu dengan semangat seakan-akan kita hidup masih lama. Jadi semangat bekerja, tanemin tuh di hati seakan-akan kita hidup masih lama. Walaupun dokter Singapura memponis kita umur 2 tahun lagi. Ada dokter ahli di Singapura, pasiennya itu kanker otak. Dengan keilmuan yang ia miliki bisa memprediksi daya tahan ini manusia dalam hidup 2 tahun lagi. Ternyata prediksinya banyak tepat. Ketika ada pasien yang memiliki penyakit kanker otak, berobat, kata dokter, mohon maaf, bukan saya mendahului yang maha kuasa, memperbanyak dan meningkatkan kebaikan saja. Menurut ilmu kedokteran, Anda hanya bertahan sampai 2 tahun hidup. Benar, karena penyakit otaknya itu. Maka ketika kita bekerja untuk urusan dunia, walaupun kita menderita penyakit ganas, maka tanemin tuh semangat hidup. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kau beribadah, tanamkan dalam hati saat kau beribadah seakan-akan kau mati esok. Supaya khusyuk. Supaya ibadah kita itu berkualitas. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau dibalik lagi kerja, ingatnya mati, nggak semangat jadinya. Lagi ibadah, ingatnya hidup masih lama, jadi kagak khusyuk. Ini terbalik apa yang Nabi ajarkan. Maka jika kita berpegang teguh kepada 2 petunjuk Al-Quran dan hadis, salimah, selamat kita. Tapi jika kita tidak berpegang teguh kepada 2 tersebut, khasiro, rugi kita. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Sementara amal-amal hidup di dunia akan menjadi bekal amal kita di akhirat. Kata Allah, "Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah, maka punya bekal yang baik. Jika di sini ada orang terhormat, orang mulia, orang yang mumpuni dalam ilmu agama, tidak semudah kita untuk bisa datang ke sini. Harus melalui orang yang dekat dengan beliau, ada prosedurnya, ada cara untuk bisa sampai ke sini.
Begitu juga untuk sampai kepada redonya Allah 4. Untuk mendapat redha Allah, pertama ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga ikhlas, yang keempat serahkan segala urusannya kepada Allah. Jika kita menuntut ilmu di usia yang sudah tua, lambat dalam pencernaan untuk memetik ilmu, serahkan, selalu minta Allahumma hdini biman hadait. Dalam doa kunut saat kita subuh dibaca imam, Allahumma hdina biman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana orang yang telah kau beri hidayah. Amin. Wa afini fiman afait. Berilah kami afiyah sebagaimana kau telah beri afiah kepada orang-orang lain. Amin. Kalau di Mekah nggak baca itu, bagaimana supaya kita tidak kehilangan pahala doa kunut? Ada kunut alternatif, pengganti kunut yang panjang tapi substansinya sama. Allahummarhamni ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebab substansi kunut itu memuji Allah, meminta kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. 3 substansi doa kunut itu 3: memuji Allah, berdoa kepada Allah, bersolawat kepada Allah. Kalau kita nanti umroh di sono, kita subuh pengen dapat pahala kunut, ada kunut alternatif, ada Allahummarhamni ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada juga Allahumma ghfirli ya Ghaffar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pahalanya tidak mengurangi seperti doa kunut yang sempurna. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.